Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma amin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kita panjatkan puji dan syukur kita pada Allah Jalla fi'ula. Alhamdulillah, sampai detik ini kita masih diberikan kekuatan, diberikan kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berupa taufik, kemudahan dalam rangka beramal soleh. Mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin tidak mewafatkan kita kecuali di atas Islam. Allahumma amin. Salawat dan salam senantiasa dilimpah curahkan kepada suri tauladan kita semua, Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dibawakan oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik, dikeluarkan hadis ini oleh Imam Al-Bukhari, di mana di antara penggalan nasihat Rasulullah SAW adalah fa innahu la ya'ti alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Sesungguhnya tidak akan datang satu masa kepada kalian, zaman, illa alladhi ba'dahu syarrun minhu, kecuali setelah itu masa datang syarrun minhu, lebih buruk daripada masa tersebut. Hatta talqaw rabbakum, sehingga kalian berjumpa dengan Rabb kalian. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani membawakan di kitab Fathul Bari syarah penjelasan dari Abdullah ibn Mas'ud akan makna daripada hadis ini. Bahwa Abdullah ibn Mas'ud berkata, la ya'ti alaikum yaumun wa huwa syarrun minal yaumil ladzi kana qablahu. Bahwasannya tidaklah akan datang satu hari kepada kalian kecuali hari tersebut itu lebih buruk bagi kalian daripada hari sebelumnya. Hatta taqum as-sa'ah, sampai tegaknya hari kiamat. Kemudian beliau mengatakan, lastu a'ni kha'an minal 'ishi atau minal 'ish yusibuhu
bukan aku bermaksud rakhaan minal 'aish yusibuhu, bukan karena ini ar-rakha, kelapangan hidup, atau justru sebaliknya, bukan karena kesulitan hidup. Artinya tidaklah ini sempit dari urusan duniawi, tidaklah datang ini kehidupan lebih buruk. Maksudnya adalah rakhun minal 'aish, kesempitan dalam kehidupan yang menimpa, wala ma la yufiduhu, atau sesuatu yang tidak berfaedah. Walakin la ya'ti 'alaikum yaumun illa wa huwa aqallu 'ilman minal yaumil ladzi madha qablahu. Tapi yang beliau maksudkan pokoknya adalah tidaklah datang hari kecuali hari berikutnya itu lebih sedikit ilmunya daripada hari sebelumnya. Fa idza dhahaba al-ulama istawa an-nasu fala ya'muruna bil ma'ruf wa la yanhauna 'anil munkar. Apabila ulama telah wafat, menghilang, fala ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, maka istawa an-nas, manusia akan sama awam semua, karena ulamanya yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar tiada. La ya'muruna bil ma'ruf wa la yanhauna 'anil munkar, mereka tidak menyuruh kepada ma'ruf, tidak pula mencegah kepada kemunkaran, dari kemunkaran. Fa in dzalika yahlakun, maka di saat itu maka mereka akan celaka. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah isyarat bahwa hari demi hari itu sejatinya kita semakin buruk. La ya'ti zamanun illa syarrun minhu, tidak datang kepada kita hari, tahun, sekarang kita di bulan Muharram hadirin, kecuali tahun sekarang lebih buruk daripada tahun sebelumnya. Ini pembenaran dari hadis Nabi SAW. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an, Allah tidak mencabut serta-merta ilmu, tapi Allah mencabut ilmu sedikit demi sedikit, yaitu dengan pelantaran apa? Biqabdil ulama, meninggalnya, wafatnya siapa? Para ulama. Hadirin rahimani, hari ini ya kita berduka sejatinya. Kaum muslimin khususnya di Indonesia, kita berduka atas wafatnya, meninggalnya guru kita semua, Ustaduna Yazid bin Abdul Qadir Al-Jawas, dengan tentu iringan doa, mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin melimpahkan rahmat yang begitu luas dan menempatkan di surganya yang fasih lapang. Amin ya Rabbal Alamin. Maka sekali lagi, apa yang tadi kita sampaikan di muqaddimah, kita masuk di bulan Muharram, Rasulullah SAW mengatakan la ya'ti zamanu illa syarrun minhu, tidak akan datang satu masa kecuali akan datang masa di mana lebih buruk daripada itu. Maka falyahdhar al-mu'minin, maka hendaklah kaum mukminin hendak waspada, hati-hati. Waman asdaqu minallahi qila haditha, tidak ada yang lebih benar firman-Nya kecuali dari firman siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, maka tugas kita hadirin rahimani wa rahimakumullah, bersemangat mengikuti jejak para ulama. Kemudian melanjutkan
menuntut ilmu. Kajian kita ini intensif di pembahasan Ma'arijul Qabul Aqidah. Yang kali ini insyaallah taala kita akan membahas, masuk di tema Maja'a Annal Ghulu, atau pembahasan seputar al-ghulu, sifat gulu, sikap atau sifat berlebihan. Tahdhirun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ummata an itra'ihi wal ghuluwi fihi. Kata muallif rahimahullah taala, tahdhirun Nabi, peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umat. Peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umat. Dari apa? An itra'ihi, sikap menyanjung, sanjungan terlalu berlebihan, menyanjung, wal ghuluwi fihi, dan berlebih-lebihan, memuji terlalu berlebih-lebihan, menyanjung terlalu berlebih-lebihan. Qala al-muallifu di matan Sulamul Usul, wa hadzzaral ummata an itra'ih fagharrahum iblisu bistijra'ih fakhalafuhu jahratan wartakabu ma qad naha anhu wa lam yajtanibu. Rasulullah telah mengingatkan umat an itra'ihi, dari sikap memuji, pujian sanjungan terlalu berlebihan. Memuji, menyanjung siapa? Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sabit di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari, Imam Muslim mengeluarkan dari sahabat Umar bin Khattab. Ya. Kata beliau, la tutsruni kama ataratin nasara ibna Maryam. Innama ana abdun fakulu abdullahi wa rasuluh. Janganlah kalian menyanjungku, memujiku terlalu berlebihan. Kama ataratin nasara ibna Maryam, sebagaimana telah memuji dan menyanjung berlebihannya kaum Nasrani terhadap Nabi Isa ibnu Maryam. Innama, hanya saja, ana abdun, aku ini adalah hamba. Fakulu, maka ucapkanlah oleh kalian, Abdullahi wa rasuluh, hamba Allah dan utusannya. Nah, hadirin rahimanullah, kalimat Abdullahi wa rasuluh merupakan bantahan ya dalam dua kelompok tafrid wal ifrat. Tafrid wal ifrat, ada sikap gulu berlebih-lebihan, ada juga terlalu meremehkan. Tuh. Maka Rasulullah SAW adalah hamba Allah. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Aku ini adalah manusia biasa seperti kalian. Innama yuha ilayya, hanya saja aku diturunkan kepadaku wahyu. Hadis Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini Umar bin Khattab ini dikenal sosok sahabat yang betul-betul tegas dalam bab al-ghulu, sikap berlebih-lebihan.
Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Waddah, sami'tu Isa bin Yunus yaqulu amara Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu biqat'i syajarah. Umar bin Al-Khattab pernah menyuruh untuk menebang pohon syajarah. Ya, yang dimaksud adalah syajarah apa? Laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta syajarah, sulhul Hudaybiyah di tahun 6 Hijriah, ketika Rasulullah SAW hendak melakukan umrah bersama para sahabat ridwanullah alaihim. Kemudian sebelum itu mengutus Utsman bin Affan. Kemudian tersebarlah berita bahwa Utsman bin Affan wafat. Akhirnya Rasulullah membaiat para sahabat yang ikut umrah, yang kurang lebih sekitar jumlahnya 1.400 orang. 1.400 orang dikenal dengan baiat Ridwan atau sulhul Hudaybiyah syajarah, karena tepatnya di bawah apa? Pohon. Ya. 1.400 mendapatkan ridha Allah Rabbul Alamin dan dijamin masuk apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Di antara isi daripada baiat tersebut agar apa? Untuk memerangi kafir Quraisy dan tidak lari sampai mereka apa? Wafat. Tuh. Sehingga sepeninggalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, pohon tersebut itu dijadikan sebagai apa? Dijadikan sebagai apa? Dijadikan apa kalau kita? Ya sebagai tanda isyarat. Tuh. Kata Ibnu Waddah, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Umar bin Al-Khattab menyuruh untuk memotong pohon tersebut, allati buyi'a tahtaha an-nabi, yang di bawahnya, di rindangan tadi pohon, Nabi SAW membaiat para sahabat. Faqata'aha, maka Umar bin Al-Khattab jadi memotongnya, menebangnya, li'anna an-nasa kanu yadhhabuna fa yusalluna tahtaha, karena orang-orang ini di masa Umar, di masa Umar bin Khattab, karena orang-orang di masa itu mereka pergi menyengaja kemudian sholat di bawah pohon tersebut. Fa khafa alaihimul fitnata, maka Umar bin Khattab khawatir terjadinya fitnah. Fitnah apa yang dimaksud? Kesyirikan. Kata waqala al-Ma'rur ibnu Suwaid, shallaitu ma'a Umar bin Al-Khattab bi tariqi Makkah salat as-subhi. Kata beliau, dahulu saya pernah salat bersama Umar bin Al-Khattab salat subuh. Thumma ra'a an-nasa yadhhabuna madahiba. Tiba-tiba jadi beliau melihat orang-orang berpencar keluar dari masjid. Faqala aina yadhhabu haula. Maka Umar bin Khattab bertanya, mereka pergi kemana? Pada pergi kemana mereka? Faqila ya Amiral Mu'minin. Kemudian dijawab, wahai Amiral Mu'minin, masjidun shalla fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dikasih yang lain. Ini bukti bagaimana ketegasan Umar bin Khattab. Wahai Amiral Mu'minin, masjidun shalla fihi an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masjid-masjid yang dahulu Rasul SAW pernah sholat di situ. Bisa dipahami Bapak-bapak Ibu? Jadi zahirnya masjid yang di situ Umar bin Khattab sholat, justru orang-orang itu justru mencari masjid-masjid di mana masjid tersebut pernah ditunaikan sholat bersama siapa? Nabi SAW. Jadi mereka lebih memilih kemana? Lebih memilih ke masjid-masjid itu. Padahal bisa jadi wallahu ta'ala wa'ala, bisa jadi masjid tersebut, masjid yang bersama Umar bin Khattab lebih dekat kepada mereka.
Surah gambarannya bisa dipahami ya. Nah. Faqala innama halaka man kana qablakum bimisli hadza. Ketahuilah, kata Umar bin Khattab, sesungguhnya binasanya, celakanya umat dahulu sebelum kalian itu kayak begini nih. Ini praktek di kita gitu Pak. Pilih-pilih masjid kadang. Hati-hati. Sesungguhnya kata Umar bin Khattab, kebinasaan umat dahulu itu seperti ini. Itu. Kanu yatatabba'una athara anbiya'ihim. Dahulu mereka mencari-cari, mengikuti athar, jejak-jejak. Apa kalau istilahnya bahasa kita? Hah? Napak tilas. Napak tilas para nabi dan rasul, orang-orang soleh. Ikhwan hadirin rahimah, betapa banyak di zaman sekarang. Wa yattaqidunaha kana'isa wa bi'an. Bahkan dijadikan sebagai apa? Kana'is. Kana'is maksud di sini ada tempat khusus. Paman adrakatus salatu fi hadzal masajid falyusalli. Siapa yang kalian mendapati di masjid ini, salatlah di situ. Kata siapa? Nah, Umar bin Khattab. Wa man la falyamdi wa la yata'ammadha. Jika tidak mendapati waktu salat di tempat itu, maka bagaimana? Lanjutkan perjalanan. Wa la yata'ammadha, jangan menyengaja. Jangan menyengaja. Karena kita tidak boleh menyengaja kecuali 3 masjid. Atau kamu paham ini Pak? Kemudian di Maghazi Ibnu Ishaq min ziyadati Yunus, tambahan Yunus, haddatsana Abu Aliyah, telah meriwayatkan, menceritakan kepada kami Abu Aliyah, qala lamma fatahna Tustar, ketika kami membuka Tustar, wallahu taala wa alam, zahirnya tempat, wajadna fi baiti malil Hurmuzan, kami mendapati di Baitul Mal Hurmuzan sariran alaihi rajulun mayyitun, di atasnya ada ranjang, di dalamnya ada ranjang, ada orang di situ. Maksudnya rajulun mayyit, orang yang sudah mati. Inda ra'sihi mushaf, di atas kepalanya ada mushaf. Ini. Sini nih, mushaf di sini. Apa prediksinya apa berarti? Meninggal dalam keadaan baca Al-Quran. Ya hadirin rahimani, betapa mudahnya kaum muslimin, manusia di zaman sekarang ini, dahulu ya, apalagi di zaman sekarang. Jadi ada mushaf di mana? Di muka, langsung menilai meninggalnya ketika membaca Al-Quran. Akhirnya demikian, kejadian seperti itu. Fa'akhadna mushafa fahamalnahu ila Umar, kami bawa mushaf, kemudian hamalnahu, kemudian kami membawanya kepada Umar. Fada'alahu Ka'ban fanasakhu bil Arabiyyah, maka Umar bin Khattab memanggil Ka'ab untuk menulis, ya, kemudian diubah ke bahasa Arab. Fa'ana awwalu rajulin qara'ahu minal Arab, dan akulah yang pertama kali membaca dalam bahasa Arab. Qara'tuhu mislama aqra'u al-Qur'an, aku membaca seperti halnya aku membaca Al-Qur'an. Faqultu li Abil Aliyah, maka aku berkata kepada Abil Aliyah, maka nafihi, apa isinya? Qala siratukum wa umurakum wa luhuni kalamikum wa ma huwa kainun ba'du. Dibaca seperti membaca Al-Quran, kan diubah ke bahasa Arab. Ternyata apa isinya? Kata Abu Aliyah, isinya adalah siratukum, yani biografi kalian. Nah, catatan, kalau catatan hidup itu diare
isinya diare, bukan mushaf. Isinya diare. Wa umurakum, dan urusan-urusan kalian, catatan-catatan utang mungkin itu. Wa luhuni kalamikum, dan lahan-lahan kalian, ya obrolan-obrolan kalian berarti. Termasuk apa? Ya curhatan ditulis gitu. Apa disimpan. Setelah masa bergulir, akhirnya bagaimana? Mereka anggap bahwa itu adalah apa? Ya sosok seorang ulama dan sebagainya, padahal ada isinya diare. Itu kejadian tuh Abul Aliyah tuh. Famadza sana'tum bir rajul, apa yang kalian lakukan dengan orang ini? Qala hafarna lahu bin nahari 13 qabran mutafarriqah, kami menguburnya di waktu, hafarna lahu bin nahari 13 qabran mutafarriqah, kami kubur dia, kubur tadi jenazah tadi berapa kuburan? 13 kuburan, 13 kuburan secara terpencar. Falamma kana al-lailu dafannahu wa sawainahu al-qubur kullaha, kemudian di waktu malam, jadi di waktu pagi ngagali kubur, di waktu malamnya dikuburkan di salah satunya. Allah ini itu. Ya. Agar apa? Linu'ammihi 'alan nasi la yanbashunahu. Tujuannya agar tidak apa? Tidak jadikan kuburan tersebut itu gulu. Ya, dianggap orang soleh. Qultu wa ma yarjuna minhu, apa yang mereka harapkan dari orang ini yang tadi wafat? Qala kanatis sama'u idza khubisat anhum barzawa waruzu bisaririhi payam turun. Ketika langit tidak mendung atau tidak turun hujan, maka mereka datang kepada sarir atau kepada apa? Ranjang itu. Barazu bisaririhi payam turun, kemudian datang apa? Payam turun, meminta hujan, payum tirun. Fakultu man kuntum tadunnuna ar-rajul, qala rajulun qalu lahu Daniel. Siapa orang itu? Ternyata itu adalah raja, dikatakan beliau adalah nabi siapa? Daniel. Fakultu mundu kam wajadtumuhu mata, semenjak kapan? Qala mundu salah satu mi'ati sanah, berarti masih utuh 300 berapa? 300 tahun. Qultu makanat taghayyaru minhu syai', apakah ada perubahan? Qala la illa sya'iratin min qafahu, kecuali beberapa helai rambut dari bagian belakang. Inna luhumal anbiya la tubliha al ardu, sesungguhnya daging para nabi itu tidak dimakan oleh tanah. Demikian. Jadi itu kejadian tuh di apa, ini juga dikisahkan, disebutkan oleh Imam At-Tabrani. At-Tabari apa? Ibnu Jarir At-Tabari, Allahu taala. Ini contoh bagaimana ketegasan dari siapa? Umar bin Khattab dan yang lainnya. Kita lanjut. Hadis Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal ghuluw fid din, jauhi oleh kalian sikap gulu berlebihan dalam agama. Hindari, jauhi oleh kalian sikap gulu atau sikap berlebihan dalam agama. Fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghuluw fid din, karena perkara yang membinasakan umat terdahulu sebelum kalian adalah sikap gulu dalam agama, sikap berlebihan dalam beragama. Tuh. Di hadis Anas bin Malik, Imam An-Nasai meriwayatkan,
Tadi riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, ya ayuhan nas qulu biqaulikum aw ba'da qaulikum, wahai manusia, ucapkanlah dengan ucapan kalian atau sebagian daripada ucapan kalian, silakan. Wala yastahwiyannakumus syaitan, jangan sampai syaitan jadi magrur, apa istilahnya, mengelabui kalian. Ana Muhammadun Abdullah wa Rasuluh, aku adalah Muhammad Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan utusannya. Ma uhibbu an tadfa'uni fawqa manzilati, aku tidak senang, aku tidak cinta kalian angkat aku di atas kedudukanku. Allati anzalani Allahu azza wa jalla, yang telah Allah turunkan, berikan kepadaku. Itu tadi Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Sehingga Rasulullah tidak punya hak rububiyah, Rasulullah tidak punya hak uluhiyah. Tuh. Rasulullah tidak memiliki kekuasaan untuk mengatur, ya, menciptakan dan sebagainya. Bahkan di hadis Abdullah ibnu Sikhir, qala intalaqtu fi wafdi Bani Amir ila Nabi, kata beliau, saya pergi sebagai utusan dari Bani Amir kepada Nabi. Fakulna, kami berkata, anta sayyiduna, ya Rasulullah, engkau adalah tuan kami, sayyid. Faqala, kata beliau, as-sayyidullahu ta'ala, sayyid itu, tuan itu siapa? Allah ta'ala. Kulna, kemudian kami mengatakan, afdaluna fadla wa a'dhamuna taula. Faqala, maka kata Rasulullah SAW, qulu biqaulikum, silakan kalian mengatakan apapun, au ba'da qaulikum, atau sebagian dari ucapan kalian. Wala yastajriyannakum syaitan, jangan sampai syaitan ikut campur dalam ucapan kalian. Tuh, maka tadi Rasulullah SAW, apa yang dianggap itu justru menyimpang, itu justru langsung ditegur oleh siapa? Rasulullah SAW. Kata beliau, anta sayyiduna, faqala as-sayyidullah ta'ala, sayyid adalah Allah ta'ala. Bahkan ketika ada orang yang meminta istighosah kepada Nabi, meminta istighosah, apa istighosah itu? Meminta dihindarkan, dijauhkan dari apa? Al-karbu, kesulitan. Sedangkan hak untuk ini adalah hak siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ta'alau bina nastaghisu bi rasulillahi min hadal munafiq, para sahabat, sebagian sahabat ya datang kepada Rasul, ta'alau, ini baru apa asalnya, hadithu ahadin bil kufr, baru masuk Islam, mari kita mendatangi Rasulullah untuk beristighosah kepadanya. Kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Min hadal munafiq, dari gangguan orang munafik ini. Faqala, kata Rasulullah, innahu la yustaghasu bi, sesungguhnya tidak boleh meminta istighosah kepadaku, wa innama yustaghasu billah, hanya saja istighosah itu kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala qad bayyana, telah menjelaskan, ma yajibu i'tiqaduhu, apa yang wajib untuk diyakini, fi haqqir rasul, dalam hak Rasul, yaitu berupa apa? Yaitu 4 terutama poin. Tasdiqu khabarihim, tasdiqu fima akhbar, membenarkan berita Rasul. Tuh, membenarkan berita para anbiya war rusul. Yang kedua, wamtithalu amrihim wajtinabu nahyihim, mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya. Kemudian
wattiba'uhum ala syariatihim, mengikuti syariat mereka. Wa mahabbatuhum hum wa atba'uhum, mencintai mereka serta mencintai para pengikut mereka. Jadi orang-orang yang mengikuti mereka, sebagaimana Allah sifatkan ahlu sunnah wal jamaah, yaitu apa? Yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Itu sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah tentang sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap para sahabat. Wa hadha huwa alladhi da'u ilaihi lam yaddai ahadun minhumur rububiyah. Inilah ya, huwallazi da'au ilaihi lam yaddai ahadun minhumur rububiyah, tidak ada seorang pun daripada mereka, yakni para anbiya war rusul, mengklaim dirinya memiliki sifat rububiyah, apalagi ibadat anfusihim, mengklaim dirinya punya hak ibadah. Wallahu a'la wa a'lam. Kita sholat isya terlebih dahulu, kita lanjutkan biidznillah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtadahu bihuda ma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sungguh Allah Rabbul Alamin telah menjelaskan perkara yang wajib untuk kita yakini fi haqqir Rasul, dalam hak Rasul alaihi wassalatu wassalam, para Rasul wal Anbiya, yakni pertama adalah tasdiqu khabarihim, membenarkan berita mereka, membenarkan apa yang dibawa oleh mereka. Yang kedua, imtithalu amrihim wajtinabu nahyihim, mengikuti perintah mereka, menjauhi larangan-larangan mereka. Kemudian wattiba'uhum ala syariatihim, mengikuti syariat petunjuk mereka. Babi hudahu muqtadi, kata Allah, dengan petunjuk mereka maka iktadi, ikuti. Kemudian wa mahabbatuhum hum, mencintai mereka, wa atba'uhum, demikian pula para pengikut mereka, jadi orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka. Wa tawabi'u dzalika, dan yani pengikut-pengikutnya. Wa hadha huwa alladhi da'u ilaihi lam yadda'i ahadun minhum rububiyah. Ini alladhi da'u ilaihi, yang diserukan oleh mereka, yang para anbiya war rasul, lam yadda'i, tidak ada seorang pun yang menganggap diri mereka memiliki sifat rububiyah, apalagi sampai uluhiyah. Allah Rabbul Alamin firman surah Ali Imran ayat 79 sampai 80, maka li basyarin an yu'tiyahu Allahul kitab wal hukma wan nubuwata thumma yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillah. Tidak ada seorang pun yang telah Allah berikan kepadanya kitab, kemudian hukum, wa nubuwata, dan kenabian, kemudian yaqulu, setelah itu dia mengatakan, mengumumkan kepada manusia, nabi tersebut, kunu ibadan li, jadilah kalian sebagai hamba untukku, penyembahku. Tidak ada seorang pun dari anbiya wa rasul. Walakin kunu, akan tetapi yang diserukan oleh nabi dan rasul adalah ini,
kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Justru yang diseru oleh para anbiya wa rasul adalah jadilah kalian sosok rabbani. Al-Imam Al-Bukhari ketika membawakan ayat ini maka memaknai rabbani ay min sighari ilmihi qabla kibarihi. Ini rabbani dari rububiyah, pengikut Rabb. Allah Rabbul Alamin. Atau sebagaimana dibawakan oleh Imam Al-Bukhari min sighari ilmihi qabla kibarihi, dari ilmu kecil dulu sebelum apa? Besar. Estafet. Itulah yang disebut dengan tarbiyah. Syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit hakikat tarbiyah itu. Nggak cukup kita menuntut ilmu hanya dengan sebatas dalam tanda kutip faedahnya, ada tetap daurah umpamanya. Ya. Nggak cukup, tapi harus terus apa? Terus estafet. Itulah hakikat tarbiyah. Tarbiyah itu apa? Ini menyampaikan ilmu syai'an fa syai'an hatta yartaqi, ya, sampai tinggi. Tuh. Hatta takmula, sampai sempurna. Rabbani min sighari ilmi qabla kibari. Bima kuntum tuallimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Baik ketika kalian mengajarkan kitab ataupun dalam keadaan kalian belajar itu sendiri. Jadi harus apa? Estafet. Tuh. Wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Kalian, Allah Rabbul Alamin tidak menyuruh kalian untuk menjadikan malaikat dan para nabi sebagai arbab, andad, tandingan bagi Allah Rabbul Alamin. Tuh. Ayamurukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Apakah dia menyuruh kalian untuk kafir, kufur setelah kalian muslim, berserah diri? Banyak ayat-ayat yang menegaskan tentang ini, bahwa para anbiya war rasul itu tidak ada seorang pun daripada mereka menyeru ini umatnya agar menyembah, menjadi hamba. Tidak. Mal Masih ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa musiddiqah kana yakulani at-ta'am. Tidaklah Al-Masih ibnu Maryam itu kecuali hanya utusan saja. Itu tidak seperti klaim dari Nasara ibnullah. Qad khalat min qablihi ar-rusul, telah lalu sebelumnya para rusul. Jadi tugas Nabi Isa sama persis dengan para rusul. Sehingga di ayat yang lain ketika berbicara tentang Nabi Nuh alaihissalam, ya, fa'asa, ketika berbicara tentang siapa? Tentang Nabi Nuh alaihissalam, mereka bermaksiat kepada Rasul. Yang mereka maksiati kan sejatinya hanya siapa? Fa'asaw rusula. Inna arsalna ilaikum, surah Nuh, ya, bisa dibaca nanti. Fa'asaw ar-rusula. Mereka bermaksiat kepada Rasul, utusan-utusan. Yang mereka maksiati kan sejatinya satu saja, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Tapi ketika mereka bermaksiat kepada satu utusan, artinya mereka telah bermaksiat mengingkari seluruh utusan. Artinya bahwa tugas para rasul sama. Nabi Nuh alaihissalam, la aqulu lakum indi khazainullah, aku nggak pernah mengatakan kepada kalian di sisiku ada khazainullah, pembendaharaan Allah. Wala a'lamul ghaiba, tidak pernah aku mengatakan pula aku tahu alam gaib. Wala aqulu lakum inni malak, tidak pernah pula aku mengatakan aku ini adalah malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, surah Al-An'am tadi ayat 50 tentang Nabi Nuh. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Al-A'raf 188, qul la amliku li nafsi naf'a wala dharra. Aku tidak mengatakan, wahai Muhammad, la amliku, aku tidak mampu, tidak memiliki untuk diriku sendiri. Ketika Utsman bin Maz'un wafat,
ketika Utsman bin Maz'un wafat, maka seorang sahabiyah memberikan tazkiyah kepada Utsman bin Maz'un, tazkiyah bahwa rajulun soleh, orang yang soleh. Maka apa kata Rasulullah SAW? Ya, amma huwa fa innahu qad ja'ahu al-yakin aw fima ma'anahu faqad atahu al-yakin, sungguh telah datang kepadanya al-yakin. Adapun dia al-yakin, yakni yang maksud adalah kematian telah tiada. Adapun anak wala a'lamu ma yuf'alu bi wala bikum, sedangkan aku sendiri tidak tahu apa yang akan diperlakukan untukku dan kalian. Rasulullah SAW. Sehingga la amliku li nafsi naf'a wala dharra, aku tidak memiliki, tidak menguasai, tidak yakni mengetahui untuk diriku sendiri manfaat madarat, illa ma sya Allah, kecuali atas izin Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair, seandainya saja aku mengetahui alam gaib, tentu aku akan memperbanyak amal kebaikan. Rasulullah SAW, siapa yang bisa menandingi dari sisi amal kebaikannya? Tuh. Yang sejatinya di sini dikatakan tidak mengetahui alam gaib. Seandainya aku tahu alam gaib, aku akan tingkatkan, berarti gitu. Faktanya iktirarul ummati bi iblis wa mukhalafatum nahar rasul. Faktanya banyak umat termasuk kita magrur, tertipu dengan iblis dan justru menyelisihi larangan Rasul dan ancaman Rasul. Fagarrahum, maka iblis, kata Syekh, fagarrahum ay aktsarul ummah, iblis telah melakukan apa? Magrur, tipu daya kepada umat atau kebanyakan manusia, kebanyakan umat. Ba'da ma sami'u az-zawajira wan nawahi, padahal mereka hakikatnya telah mendengar peringatan dari Rasul, telah membaca sampai kepada mereka. Tuh. Dengan apa? Bistijra'ihi ay bistihwaihim atau bistihwaihi iyahum, yaitu dengan istidraj, ya, dengan istidraj, panyungkun, sungkunan gitu. Bisa jadi apa yang dia harapkan dikabulkan gitu, datang ke dukun kemudian dikabulkan sesuai apa yang dia harapkan, itu istidraj itu. Wa idkhalihim fil halakati syai'an fa syai'an, dan iblis memasukkan mereka ke dalam kebinasaan sedikit demi sedikit, kama fa'ala bil umamis salifati, sebagaimana telah dilakukan oleh iblis kepada umat dahulu. Bertahap. Surah Nuh ayat 23, waddasu wa yaguth ya'uq nasra, kan mereka orang-orang soleh, tidak serta merta langsung disembah, enggak, tapi apa? Perlahan. Awalnya hanya sebatas dijadikan sebagai apa? Tanda kesolehan. Tujuannya adalah agar bisa mengikuti jejak langkah mereka, supaya bisa soleh seperti mereka. Watahum alama yahwauna, maka mereka mendatangkan sesuai dengan hawa nafsu kita. Imma bil ghuluwi wa imma bil jafa, bisa dengan satu, bisa jadi dengan gulu, sikap berlebihan, atau bil jafa, terlalu meremehkan. Wala yubali ma ahlaka al abda bihi sawa'un qasruhu al siratil mustaqim, dan seterusnya. Waladina sadaqu, sedangkan orang-orang yang membenarkan Rasul, wattaba'u, mengikuti mereka, atal kathira man min khulufihim wa zuyyina lahumul ghuluwa fihim bil kadhib. Sedangkan orang-orang yang membenarkan para Rasul, mengikuti para Rasul, maka justru datang sepeninggalan mereka. Ini praktek guru tipu daya iblis. Datang dihiasi oleh iblis sepeninggalan mereka, anak keturunan mereka, bil kadibi, dengan halal dusta, dengan hal dusta. Hanya sebatas, pertama kali hanya sebatas prasasti atau tanda kesolehan mereka.
Setelah wafat generasi pertama, maka datang generasi kedua, generasi ketiga. Akhirnya dikabarkan kepada mereka, apabila tertahan hujan, maka pendahulu kalian, nenek moyang kalian meminta kepada apa? Nah, kepada ini, sehingga turunlah hujan. Perlahan itu. Watahum bidzalika fi surati mahabbatihim wa muwalatihim, maka datang dengan gambaran surah mencintai mereka, orang soleh. Jelas ya Pak? Wadah suwa tadi kan hakikatnya orang soleh. Jadi dibingkai oleh mereka, oleh iblis, supaya dengan alasan apa? Mencintai mereka, karena mereka orang soleh, sedangkan kita banyak dosa, sehingga doa mereka lebih makbul, diijabah. Lupa bahwa Allah tidak membatasi diijabahnya doa. Kan kita punya hak untuk diijabah doanya kan sejatinya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Khitabnya untuk kalian semua, berarti termasuk kita. Pasti aku akan ijabah gitu. Tuh. Tipu daya siapa? Iblis itu. Fakhalafuhu, akhirnya mereka menyelisihinya. Jaharatan, wartakabu, dengan terang-terang, wartakabu, dan mereka terjerumus ma'nuhiya anhu, akhirnya mereka terjerumus ke dalam perkara yang telah dilarang bagi mereka. Walam yajtanibu, sedangkan mereka tidak menghindari, menjauhi itu. Naha an tuqtarana masyiatul abdi bimasyiatillahi ta'ala, telah dilarang agar jangan sekali-kali menyandingkan masyiah, kehendak kita, dengan kehendak Allah, kehendak hamba. La taqulu masya Allah wa syi'ta, jangan kau katakan ini adalah kehendak Allah dan kehendak Anda. Kersaning Allah, kersaning dokter umpamanya gitu, jangan. Tapi apa? Summa, kemudian jangan disandingkan. Wa haula yusbituna lahu dzalika ala sabil istiqlal. Wa naha an ittikhadil kubur, para rasul melarang untuk menjadikan kuburan sebagai masjid. Wa haula yaqufuna 'alaiha, mereka justru beriktikaf di situ, berdiam diri di situ, bahkan salat di situ, tilawah Al-Qur'an di situ, sebagaimana telah disampaikan di pembahasan ziarah kubur. Wa naha an tujassas al-qabr, lihat dibalik-balikan, lihat ya. Rasulullah melarang agar kuburan itu dikapur, ditinggikan, di semen dan seterusnya, duduk di situ, yubna, dibangun. Wa haula'i qad darabu 'alaiha al-qibab wa zukhrufuha, mereka justru mereka bangun bermegah di Megah, bikin pagar khusus kuburan itu. Wa nahan bina'il masajidi 'alaiha, dilarang untuk membangun masjid, wala, bahkan dilaknat. Wa haula'i banau 'alaiha, justru mereka bangun, bahkan dihias. Wa naha an iqadis suraj, dilarang juga untuk ini membuat apa, siraj, lampu-lampu dan sebagainya di kuburan. Kemudian juga dilarang la tusyaddu ar-rihala illa thalathati masajid, tidak boleh juga rihlah dalam kondisi apa, syaddur rihal, kecuali 3 masjid saja. Haula yadribuna akbadil ibli ila kuburis salihin, justru mereka menjadikan dijadwal untuk menziarahi siapa? Kubur salihin, kubur para salihin. Oh, man yadhunnunahum salihin, atau yang mereka kira mereka adalah orang-orang soleh. Masafatal ayyam, itu menghabiskan waktu, masafah, safar, berhari-hari. Wal asabi, bisa jadi berminggu-minggu. Wasyuhuri, atau bisa jadi berbulan-bulan. Wa yarawna, dan mereka melihat, memandang itikabadzalika al-manhi min a'dhabil qurubat, memandang hal tersebut termasuk apa? A'dhamul kurubat, sebesar-besarnya kurubat, yaitu mendekatkan diri kepada siapa? Allah. Itu fakta itu. Dan itu tipu daya siapa? Iblis. Wa nahallahu sallallahu alaihi wasallam an ittikhadhiha ayadan, Rasul SAW melarang untuk apa? Menjadikan sebagai ayat, dijadwal, kebiasaan. Wa haula, justru mereka qad ittakhaduha ayadan wa ma'abida, mereka justru menjadikan sebagai apa?
rutinitas, jadikan sebagai rutinitas. Nah, hadirin rahiman rahimakumullah, hanya kepada Allah kita memohon perlindungan di atas fitnah tipu daya iblis. Sesungguhnya Nabi Ibrahim telah memohon kepada Allah, berlindung kepada Allah agar dijauhkan diri Nabi Ibrahim, anak keturunannya dari apa? Tipu daya syaitan. Ya. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Itulah pengaduan Nabi Ibrahim kepada Allah Rabbul Alamin. Sesungguhnya mereka telah banyak menyesatkan manusia. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka tentu di masa sekarang jauh lebih banyak. Nah, hanya kepada Allah Rabbul Alamin kita memohon perlindungan, al-usmah, penjagaan, ya, taufik wasadad, innahu waliyudzalika wal qadir alaihi. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.